Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul Perancangan Sistem Aplikasi Perpustakaan di SMP Negeri 4 Depok, yang berisikan anggota yaitu saya sendiri, Anida Safira Novaliana, 2 Fuad Imanuddin, 3 Berlian Fajar Nugraha Patikawa, 4 Farid Akil Mustafa, 5 Firmansyah Syaputra, 6 Mutiara Dinia, dan 7 Hendriansa Dwi Mukti. Baik Bu, ini adalah tampilan dari Chrome Login yang dimana arsip memasukkan username dan password. Nah, ini tampilan menu loginnya. Username dan password ini kita ambil dari data admin yang sudah ada. Nah, jika sesuai datanya, kita klik tombol login di bawah ini, dan jika berhasil login, tampilan akan langsung berubah ke menu utama perpustakaan. Dan di sini muncul menu utama perpustakaan yang berisikan from anggota, from admin, from buku, from peminjaman, from pengembalian, dan from kategori. Pada menu utama ini menggunakan 9J panel. 1 untuk judul perpustakaan, 2 6J panel untuk pilihan menu, 3 1J panel berada di belakang J panel pilihan menu, 4 1J panel yang berada di bawah perpustakaan dan di samping kanan pilihan menu. Dan selanjutnya ada from admin yang dijelaskan oleh Mutiara. Untuk Mutiara dipersilahkan. Baik, ini adalah tampilan from menu admin yang dimana untuk mengakses ke perpustakaan atau regis ke akun perpustakaan tersebut, yang dimana ia menggunakan 1J panel, dan untuk di sebelah kiri ini untuk tampilan menambahkan data admin baru, yaitu ada NIT, nama, nomor telepon itu menggunakan text field, dan untuk alamat tersebut yaitu menggunakan text area. Dan sebelah kanan ini untuk menampilkan data admin yang sudah berhasil ditambahkan, yaitu menggunakan JTabel masuknya ke database tersebut. Untuk primary key di form ini yaitu NIT. Jika ingin menambahkan admin baru, kita input data terlebih dahulu, lalu jika data sudah sesuai, bisa klik button tambahkan. Lalu akan muncul di tabel data admin di sebelah kanan tersebut. Jika ingin mengubah data admin, kita bisa klik terlebih dahulu data yang kita ingin ubah. Lalu kita ubah data, misalnya di alamat seperti ini. Lalu klik button ubah dan langsung terubah di tabel data adminnya. Jika ingin menghapus data admin, kita klik terlebih dahulu data admin yang ingin kita hapus. Lalu klik button hapus dan data berhasil terhapus. Jika kita tidak jadi mengubah data atau tidak jadi menambahkan, kita bisa klik button kosongkan agar form kembali kosong. Untuk pencarian data admin, kita bisa menggunakan atau memasukkan NIT atau nama. Lalu klik button cari, maka data tersebut akan tampil di tabel data admin tersebut. Lalu, jika kita klik button kembali, yang dimana untuk ke menu utama perpustakaan. Selanjutnya ada from anggota, yang dimana akan dijelaskan oleh Fuad Imanuddin. Baik, ini adalah foto anggota. Di sebelah kirinya ada foto yang berisi NIM, nama, telepon, kelas, dan alamat. Di bawahnya ada tombol tambahkan dan kosongkan. Di atas sebelah kanan ada menu pencarian dan tombol pencarian. Di bawahnya ada tabel. Di bawahnya ada tombol ubah, hapus, dan kembali. Nah, apabila kita ingin mengisi suatu anggota atau foto anggota ini, maka kita isi terlebih dahulu, yaitu NIM, nama, telepon, kelas, dan alamat. Setelah itu kita klik tombol tambahkan, maka data berhasil diinput. Apabila kita salah mengisi atau tidak jadi mengisi suatu form ketika kita sudah ketik, maka kita bisa kosongkan. Fungsi menu pencarian ini untuk mencari suatu data yang kita ingin cari. Contohnya seperti kita ingin mencari namanya, maka kita isi namanya.
Setelah itu kita klik tombol cari. Nah, data berhasil ditemukan atau dicari. Fungsi ubah ini untuk apabila kita ingin mengubah data yang di table ini, kita ingin mengubah namanya. Apabila kita sudah ganti namanya, maka kita klik tombol ubah. Data berhasil diubah. Tombol hapus ini berfungsi untuk apabila kita ingin menghapus suatu data, maka kita klik terlebih dahulu datanya. Setelah kita udah klik, apabila kita ingin menghapus, maka kita bisa klik yes. Baik, setelah itu ada tombol kembali, dimana berfungsi untuk kembali ke menu awal. Selanjutnya kategori, yaitu ingredients ya. Ini merupakan form kategori buku yang dimana ada ID, nama kategori, dan rak buku. Lalu jika ingin menambahkan data kategori buku, maka kita akan menginput datanya terlebih dahulu. Lalu klik tombol tambahkan. Maka data akan tersimpan di dalam tabel kategori buku. Lalu jika ingin mengedit data kategori buku, maka klik data yang ada di tabel, lalu kita edit. Lalu kita klik tombol edit, maka data berhasil diedit atau diubah. Lalu jika ingin menghapus data, maka klik data di tabel, lalu otomatis muncul di form kategori. Lalu klik hapus, maka akan ada 3 tombol. Yang pertama tombol yes, yang kedua no, yang ketiga cancel. Nah, dimana yes itu untuk menerima perintah hapus tersebut, lalu no untuk menolak perintah hapus, dan cancel untuk membatalkan perintah hapus. Maka jika ingin menghapus, klik tombol yes, maka data di tabel akan terhapus. Lalu jika ingin mencari data kategori buku, maka kita input dengan nama ID dan nama kategori. Lalu data tersebut akan muncul di tabel. Lalu tombol kosongkan itu untuk menginput data tapi tidak jadi, atau mengedit data tapi tidak jadi. Lalu untuk tombol kembali itu untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya ada menu buku yang akan disampaikan oleh Firman Syahputra. Ya, untuk tampilan buku perpustakaan akan saya sampaikan berikut dengan isi yaitu ada nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, kategori, rak buku, sinopsis, sama jumlah buku. Dan untuk tombol-tombol ada beberapa, yaitu tambahkan, kosongkan, ubah, hapus, cari, dan kembali. Dan ada beberapa isi di dalam tabel, yaitu nomor buku, judul, pengarang, penerbit, kategori, rak buku, sinopsis, jumlah buku. Apabila kita ingin inputan data baru, maka kita isi inputan nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, kategori, dan rak buku, sinopsis, jumlah buku. Untuk kategori, kita bisa isi sesuai yang ada di kategori, dan rak buku akan otomatis keisi apabila kita memilih di kategori. Dan kita klik pada tombol tambahkan apabila kita sudah mengisi inputan baru, dan akan muncul di tabel buku yang kita sudah input. Apabila kita ingin menghapus data yang sudah tertera di dalam tabel, maka kita klik dahulu data yang ingin kita hapus,
dan data akan muncul di inputan, dan kita klik tombol hapus dan klik yes, maka data di tabel akan menghilang. Apabila kita ingin mengubah data yang sudah tertera di tabel, kita klik data tabel dan akan muncul di inputan, dan kita isi di inputan yang ingin kita ubah. Kita klik tombol ubah lalu kita klik yes. Untuk mencari nomor buku, kita menginput yang ingin kita cari, seperti contoh nomor buku kita isi. Setelah itu kita klik tombol cari, maka akan muncul di tabel. Apabila kita ingin mencari dengan nama buku, bisa juga tinggal kita isi nama bukunya apa, lalu kita klik tombol cari yes, dan selanjutnya kita klik tombol kembali untuk ke menu utama. Untuk form peminjaman akan dilanjutkan oleh saudara Farid. Ini adalah tampilan dari form peminjaman buku, yang dimana di atas dari ini kita ada form untuk memasukkan data peminjam, lalu di bawahnya baru ada tabel untuk menampilkan data peminjam. Di sini kita menggunakan key-nya, yaitu nomor peminjaman. Lalu jika ingin meminjam, kita melakukan inputan data terlebih dahulu. Nah, di sini kita melakukan relasi tabelnya nih, yaitu dengan memasukkan NIM anggota. Nanti secara otomatis data anggota akan muncul pada form tersebut. Lalu begitu pula mekanismenya data buku, yang dimana kita mencari nomor induk buku, lalu secara otomatis data buku akan keluar di form tersebut. Lalu juga ada di sini untuk menginput tanggal peminjaman, juga batas pengembalian, dan jumlah buku. Lalu kita input saja. Nah, setelah kita memasukkan data, kita mengklik tombol simpan, dan jika berhasil maka data akan menampil pada tabel peminjaman. Lalu jika kalian ingin mengubah data yang tidak sesuai pada tabel, kalian tinggal klik data pada tabel, lalu data tersebut secara otomatis pindah ke form penginputan data. Nah, kita di sini baru melakukan pengubahan datanya. Lalu kita ubah. Oke, setelah kalian mengubah datanya, kalian dapat mengklik tombol ubah. Nah, jika berhasil, secara otomatis data yang ada di tabel peminjaman akan berubah. Ini juga ada tombol kosongkan, yang dimana berfungsi untuk mengosongkan form penginputan jika kalian tidak jadi untuk mengubah maupun menginput data. Mekanismenya, kalian klik dulu data, lalu data akan muncul di form. Nah, jika kalian tidak jadi, kalian dapat mengklik tombol kosongkan. Nah, nanti secara otomatis form akan dikosongkan. Nah, di sini juga ada tombol hapus. Mekanismenya sama. Kalian klik dulu data pada tabel yang tidak sesuai, lalu secara otomatis data tersebut akan muncul pada form penginputan. Nah, di sini baru kalian klik tombol hapus. Nah, jika kalian ingin menghapus, kalian klik tombol yes. Maka secara otomatis data pada tabel akan terhapus. Di sini juga ada tombol cari untuk mencari data peminjaman, di mana kita mencari gunakan nomor peminjaman maupun NIM anggota. Oke, langsung saja kita cari dengan nomor peminjaman. Jika sudah, kita klik tombol cari, dan secara otomatis data yang dicari akan keluar di tabel. Lalu di sini ada tombol kembali, yang dimana fungsinya untuk kembali kepada form menu utama, dan juga di situ ada menu
pengembalian, yang dimana akan dijelaskan oleh Bilian Fajar. Baik, ini adalah menu pengembalian. Dalam menu ini terdapat dua bagian, yaitu bagian form dan bagian tabel. Bagian form berguna untuk menambahkan dan mengedit data. Lalu tabel berguna untuk menampilkan data yang sudah berhasil tambahkan ke tabel pada database. Jadi di sini ada pada bagian form ada nomor pengembalian, nomor peminjaman, nomor induk buku, jumlah buku dipinjam, NIM, batas pengembalian, tanggal pembelian, dan denda. Di sini penginputan manual hanya dilakukan di nomor pengembalian, nomor peminjaman, tanggal pengembalian, dan denda. Untuk nomor induk buku, jumlah buku dipinjam, NIM, dan batas pengembalian adalah relasi tabel dari tabel peminjaman. Yaitu dengan cara kita mencari nomor peminjaman yang ada pada form field nomor peminjaman, lalu kita klik tombol cari. Jika data ditemukan, data akan ditampilkan. Lalu untuk tanggal pengembalian adalah tanggal di mana buku itu dikembalikan. Untuk denda adalah selisih antara tanggal pengembalian dan batas pengembalian. Untuk mencari denda, caranya kita klik tombol hitung yang berada di samping text field denda. Lalu kita klik tombol simpan. Jika data berhasil ditambahkan, data akan muncul di tabel yang berada di bawah menu ini. Untuk mekanisme edit atau ubah data, pertama kita klik data yang berada di tabel, lalu data akan naik ke atas, yaitu muncul di form bagian atas. Lalu kita ubah data yang ingin kita ubah, misalnya tanggal pengembalian kita ubah, lalu kita klik kembali tombol hitung. Jika tombol hitung tidak diklik kembali, denda akan sama seperti data sebelumnya. Lalu kita klik tombol ubah. Jika berhasil, data akan berubah pada tabel yang berada di bawah. Untuk mekanisme hapus hampir sama seperti mekanisme tombol ubah, yaitu kita klik dulu data yang ingin kita hapus, lalu akan muncul datanya pada form di atas, lalu kita klik tombol hapus, lalu akan muncul jendela konfirmasi. Jika sudah yakin, kita tinggal klik tombol yes. Lalu jika data berhasil dihapus, data akan hilang pada tabel. Untuk tombol kosongkan berguna untuk mengosongkan form. Jadi jika kita tidak menjadi menambahkan atau mengedit data, kita tinggal klik tombol kosongkan dan form akan kembali kosong. Lalu di sini ada tombol ada teks pencarian data. Teks pencarian data ini untuk kita mencari data yang berada pada tabel. Di sini mekanismenya adalah dengan nomor pengembalian. Jadi kita isikan dulu nomor pengembalian data nomor pengembalian yang ingin kita cari, lalu kita klik tombol cari. Jika data ditemukan, data akan ditampilkan pada tabel. Lalu terakhir adalah tombol kembali. Tombol kembali berguna untuk kembali ke menu sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menu pengembalian ini. Selanjutnya ada menu laporan yang akan disampaikan oleh Farid Akil Mustafa. Baik, untuk menu report atau laporan itu sendiri terdiri dari 4 report. Yang pertama adalah buku, yang kedua adalah anggota, yang ketiga adalah peminjaman, yang keempat adalah pengembalian. Untuk contoh report itu semuanya sama, dengan desain yang sama dan tata letak yang sama. Nah, untuk tampilan report buku contohnya seperti ini. Lalu ada juga untuk laporan atau report dari form anggota, contohnya seperti ini. Lalu juga ada report dari peminjaman, contohnya seperti ini. Lalu ada juga report tentang pengembalian buku seperti ini. Oke, cukup sekian presentasi untuk aplikasi perpustakaan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.